Hello guys, welcome back to Trio Quack Quack Podcast. Setelah kita satu minggu libur ya, ada mau ke Web3 Week Asia. By the way teman-teman, thank you loh yang udah nyapa-nyapa gua sama Kevin. Nggak sedikit jumlahnya yang nyapa. Bahkan ada yang datang dari Solo, ada yang datang yang Keluar lagi sekolah kota dari ya. Jerman gitu, yang nyapa gua. Kalau Kevin ngumpet kayaknya, Gak ngumpet kok. Tetap gitu ada ya. aktivitas lah, kumpul-kumpul ya. Iya, but yeah anyway, thank you guys sudah stick around with us. By the way, ada satu hal yang kita harus celebrate nih hari ini. Trio Quick Quick YouTube channel nembus 10.000 subscriber. Yeah. Yeay. Finally ya. Finally. Dan betnya adalah kalau Trio Quick Quick nembus apa nyampe 10.000 subscriber, kok Sylvester sama Kevin jadi tumbuh jenggot sama kumis. Nah, Gila. itu dia tuh. Gue udah bela-belain, Jo. Udah Keren capek-capek gue banget. cari Firdaus kan nih kan buat ini. Ya hilang kumisnya ketahuan. Minum ini dia ya. Gak boleh Aduh, minum, salah-salah. gak boleh Gue minum minumnya ya. ke samping ya sekarang ya. Iya. Gak jelas sih bapak-bapak nongkrong kripto. Aduh, bapak-bapak. Oke, anyway, guys, apa kabar semuanya? Baik-baik aja gak? I think hari ini yang kita mau bahas adalah gimana nih sentimen kripto dan juga takeaways-nya Pak Sylvester dan Ko Kevin ini gimana soal market? Apakah we're heading into the bear market atau masuk ke bull market? Apa yang lagi diliatin? So anyway, langsung kita jump into it aja nih. Menurut kalian, guys, is the top in or is the bottom actually in? Wih. Apakah 126 kemarin topnya? Atau apakah mungkin lu justru berpikiran kalau ini 80 ribuan kemarin itu justru udah bottomnya terus kita naik lagi sekarang? Gimana? Kok Kevin dulu, kok Kevin. Kayaknya ke Sylvester dulu deh. Ke Sylvester dulu. Saya pengen denger Paling insight-nya ke jago. Sylvester juga nih. Ayo, kok Paling gas kok. jago sih Kevin sih. Kumisnya hilang lagi. Karena gue lagi kumisan kan, jadi lagi mood kan. Yo, gas kok gas. Em, ada penyelamat kita semua kan minggu lalu. Maksudnya Hmm. penyelamat Nvidia. Earningsnya ternyata masih oke gitu. Jadi Hmm. doomsday-nya tuh lewat gitu. Maksudnya orang banyak pikir uh, yang dikaitkannya adalah kalau Nvidia earningsnya jelek, itu artinya dua hal. Pertama, AI ternyata udah cooling off. Kedua, ternyata nggak diharapkan yang diharapkan skala industrinya itu ternyata mungkin nggak sebesar itu. Tapi ternyata Hmm. masih beats, masih earningsnya masih bagus. Jadi itu pertama selamatnya. Jadi kita semua entah punya saham Nvidia atau enggak itu perlu terima kasih sama Jensen Huang. Itu perlu terima kasih, perlu banyak senyum-senyum, perlu banyak apa bersyukur kalau dia dan timnya tuh kemarin survive oke. Gitu ya. Nah, itu pertama. Is the top in or is the bottom in? Gue masih sama, the top is in. Gitu. Oke. Jadi em, kita ngomong kripto atau kripto dulu lah, kripto dan Bitcoin sekarang ya. Kita Ya, batasin di skala kripto dan Bitcoin. The top is in. Dalam arti kenapa? So far kalau kita lihat inflow-nya ETF, em, harga udah turun sampai berapa tadi? Sempat ke 82.000 ya. 80 ya. Ah, tapi yang beli nggak 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 signifikan. nggak langsung FOMO matanya hijau ya. Maksudnya biasanya kita bisa lihat di situ kalau di harga murah pun yang beli nggak banyak, artinya kondisi market belum siap sesiapnya untuk make it the bottom. Setidaknya Hmm. sampai saat ini. Nah, kalau em, jadi apakah akan turun lagi? Nah ini menarik ya. Apakah turun lagi? Nah ini menarik bola kristal. Tesis gua sejauh ini eh, akan turun lagi, akan turun lagi. Turun lagi untuk Lower low ya. lower low untuk Bitcoin dan untuk altcoin. Nah, tapi perhatiin hati-hati yang nge-short jangan
jangan terlena ya. Karena Ush. abis lower low ini, thesis gua dia bakalan naik. Nah, ini naik yang sekarang nih nggak apa ya, bukan bukan the real up gitu. Maksudnya kan nggak akan, ini cuman cuman cuma ngambil nafas bentar aja. Gitu. Hmm. Nah, dia akan turun dulu bentar, habis itu naik lagi. Nah, naik lagi yang habis ini kayaknya masih lumayan lah. Meskipun bukannya jadi uptrend ya, bukan jadi bull market. Tapi setidaknya dagingnya masih lebih ada kalau mau Hmm. nge-long dari yang next. Itu thesis gua. Why? eh Tunggu, nyampe lower low-nya, lu ada target gak? Bitcoin ya. Hmm. Ya kalau sekarang udah 80-an kan. Ya guess di 70 bahkan bisa 60 sangat possible sih. Sangat Hmm. possible gitu. Oke, Tapi why? em, kenapa gitu kan? Well, pertama yang tadi harga udah turun ke bawah pun yang reaksi yang beli masih nggak signifikan gitu. Dan kedua, ternyata em, why-nya drop yang kemarin kita udah lumayan tahu. Ya, maksudnya yang kemarin 10-10 itu drop Hmm? kencang itu kita udah lumayan tahu karena MSCI ya. Pengumuman MSCI nanti mungkin Jono atau Kevin bisa jelasin dan menurut gua itu apa perubahan di di peta investasi yang lumayan jangka panjang tuh, jangka menengah panjang. Kalau beneran jadi ya. Jadi artinya dan juga responnya, gayanya si JP Morgan dan kawan-kawan yang lain-lain itu kelihatan pengen keluar duluan kan, gitu ya. Kita ngomong pengen keluar duluan, dia sengaja nggak terlalu digedein, habis dia udah keluar udah berapa lama, baru akhirnya dia mulai kasih lepasin beritanya nggak apa-apa. So itu dari situ gue bisa lihat akan ada lower low lagi, gitu. Itu sih Yo. Hmm. Tapi by Mantap. the way, oke oke gini 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 gini. Gua daripada karena kentang gue jelasin deh yang MSCI kenapa. Ya kan nanti kentang pada Kentang. bingung MSCI apa. Oke, MSCI itu indeks, gitu. Indeks perusahaan-perusahaan besar yang bagus biasanya mereka masukin ke sana. Kayak contohnya kalau di Indo yang paling umum ya LQ45 lah. Atau ada indeks agri apa gitu ya. Yang indeks-indeks ini perusahaan juga yang buat. Khususnya Hmm. MSCI yang buat itu Morgan Stanley. MS tuh Morgan Stanley. Nah, MSCI ini lumayan didengerin orang, lumayan dilihat orang, jadi pacuan orang untuk kalau mau beli saham apa, lihat salah satunya MSCI. Dan yang penting MSCI ini masuk dalam strategi beli gampangnya atau yang udah masuk mandate-nya indeks-indeks fund, hedge fund itu salah satunya beli MSCI itu udah masuk mandat. Artinya apa? Artinya kalau gue punya hedge fund atau punya fund, gua nggak boleh sembarangan beli saham kan, gitu ya. Salah satu yang mandat yang paling umum itu gue beli misalnya di kisaran resikonya berapa? 3 sampai misalnya 2 sampai 5% deh. Kisaran resikonya yang mandat gue boleh beli dari historisnya. Nah, salah satunya MSCI. Jadi kalau gua kalau perusahaan gua masuk dalam MSCI dalam indeks itu otomatis gua akan jadi em, daftar belanjaannya, daftar belinya fund-fund. Jadi Hmm. fund punya uang ya udah gua mau beli alokasi barang ke yang lumayan aman. Tahun ini misalnya gue mau alokasi 8%. Nah, 8%-nya mungkin dibagi MSCI berapa, Nasdaq berapa, S&P berapa, Dow Jones berapa dibagi. Nah, berita kemarin itu MSCI itu keluarin surat, dia bilang, kita mau pertimbangkan nih, kita mau pertimbangkan kalau semua perusahaan treasury fund, digital treasury fund, artinya perusahaan-perusahaan yang asetnya terdiri dari yang jumlah asetnya terdiri dari aset digital kayak Bitcoin itu jumlahnya lebih dari berapa? Kalau nggak lima salah puluh 50% persen atau lebih, itu kita mau pertimbangkan untuk nggak boleh masuk MSCI deh. Kata. Jadi misalnya kalau gue
misalnya gue BBCA nih, kan ceritanya lagi pindah ke BBCA semua kan, rotasi kan. Ternyata di bukunya BBCA asetnya Bitcoinnya mungkin 100 triliun. Nah, sedangkan aset totalnya si BBCA cuman 150 triliun. Berarti kan udah lebih dari 50% kan? Nah, Mm-mm. artinya BBCA udah nggak mungkin masuk MSCI. Nah, kalau nggak masuk MSCI, artinya ya BBCA nggak akan dibeli oleh fund-fund itu. Otomatis begitu kalau dikeluarin dari list, keluar gitu. Nah, itu yang buat itu yang beritanya yang yang buat harga drop menurut gue itu. Mm. Kenapa harga drop? Karena mereka pengen ambil posisi duluan. Jadi orang yang udah tahu berita ini duluan, mereka ambil posisi duluan. Mereka udah prediksi, oke, satu langkah ke depannya, kalau misalnya MSCI beneran keluarin MSTR, berarti orang-orang yang pegang MSCI itu otomatis harus lepas MSTR, harus dibuang. Ya. Artinya mereka mau keluar duluan lah sebelum yang lain tuh keluar duluan. Keluarnya kapan? Batasnya kalau nggak salah mereka tentuin Februari. Jadi itu mereka mulai keluar duluan pas berapa Oktober kan? Ya, lumayan ya, lumayan Oktober, November, Desember, Januari ada waktu lah. Ada waktu keluar, ada waktu main. Maksudnya mainin pasar kan? Ya Mm. mereka tahu. Nah, so itu eh, katalis pentingnya dan akan berpengaruh untuk waktu lama. Artinya apa? Katalis pentingnya kenapa? Artinya kita orang kripto itu kita harus coret untuk sementara aliran uang masuk dari fund-fund ini. Jadi kita dulunya berharap oh ada sebagian mungkin 10-20%, 30% eh, dana untuk beli Bitcoin tuh dari fund-fund ini sekarang keluar dulu deh. Ya otomatis kan bisa bisa lihat oh, mungkin pergerakan harganya narik ke atasnya nggak sekencang sebelumnya. Mm. Hmm. Itu ya itu sih itu guys. Go go. Kevin gimana Kevin? Oke, jadi top izin or bottom izin gitu kan. Sebenarnya kalau dengan kondisi sekarang ya, ini menurut tanggapanku. Jadi recently kan tetap ya banyak pertanyaan muncul tuh seputar 4 year cycle. Eh, ke Sylvester. Kasih kelihatan nggak bisa Iya, nutupin ya kalau. harus pura-pura garuk kok, pura-pura garuk itu masih kelihatan tuh. Nah, jadi 4 year cycle extended atau berbeda kali ini. Kalau kita lihat kan ada satu karakteristik yang berbeda sekali dibandingkan dengan cycle sebelumnya. Jadi saya banyak banget ngelihat juga istilahnya berbagai analis lah, ada berbagai referensi juga. Bahkan sebenarnya banyak data on-chain nunjukin kita nggak ada top sama sekali gitu. This time literally pergerakan marketnya flat, boring gitu. Bahkan kita balik ke harga di bawah opening tahun ini. Ya kan, sempat turun di bawah opening tahun ini. Jadi dia nge-sweep sampai low-nya di bawah 8 di bawah sampai di bawahnya 85.000. Per sekarang kita bikin video ini di 90 ribuan dollar gitu lebih kurangnya. Nah, apakah kita akan ngelihat lower low? Personally, saya pikir iya, tapi ini pandangan aja ya, kayaknya sih nggak dalam waktu dekat gitu. Menurutku, kalau misalkan para institusi ini atau mereka-mereka fund-fund ini yang pada mau ngelepas Bitcoin, harusnya mereka bisa dapat kesempatan harga lebih bagus. Probably testing bisa sampai di kisaran 100 hingga 110 ribu. Alasannya, kita lagi dapetin sentimen positif. Jadi baru aja seminggu yang lalu, ETF ETF lagi. Fed ya, Fed probabilities untuk rate cut di Desember itu naik secara signifikan. Ini menurut saya luar biasa sih, teman-teman. Jadi sebulan lalu 90%, terus turun satu minggu yang lalu itu sampai 30%, balik ke 50-50 gara-gara William sama Waller tiba-tiba sekarang jadi 82% gitu. Jadi wow gitu swingnya gitu kan. Tapi ini menandakan kenapa mungkin klien-klien ETF juga pada nggak mau belanja Bitcoin dulu karena mereka wait and see, mempertimbangkan seandainya The Fed nggak jadi rate cut. Nah, kalau misalkan demikian, ini my personal opinion ya. The Fed andaikan ternyata jadi rate cut gitu. Nah, kalau kita lihat dari CME, Fed Funds Market Rate, itu di tahun 2026 ada ekspektasi bisa 2 kali rate cut lagi.
Yang tadinya di Summary Economic Projections The Fed di bulan September itu tahun 2026 hanya sekali rate cut-nya. Nah, kalau benar sampai diubah menyesuaikan dengan kondisi itu, artinya mungkin mereka ngelihat bahwa labor market tuh udah parah gitu. Kemarin kita lihat data Chicago PMI juga negatif ya kan, sampai di bawah 40. Artinya kontraksinya cukup parah. Nah, kalau dari pertimbangan itu, tanggapan saya menilai kondisi saat ini, well, at least kita masih bisa ada kesempatan untuk ngelihat market rebound dulu secara jangka pendek gitu. Nah, itu bisa dihadirkan dari sentimen market yang positif. Kalau kita lihat dari S&P dan Nasdaq juga sama-sama rebound mengikuti kondisi tersebut. Bahkan S&P sama Nasdaq menjelang Thanksgiving ini udah mau new ATH gitu. Nah, ini menarik lagi adalah karena seminggu yang lalu tuh kita di stock market extreme fear. Itu kan jadi salah satu indikatornya Ko Sylvester tuh beberapa waktu lalu di video track work kita juga kalau Ko Sylvester sering ngecek di CNN punya extreme fear, fear atau neutral gitu kan. Fun fact-nya extreme fear-nya itu deket new ATH gitu. Itu kira-kira menarik nggak? Ya menarik banget gitu kan ya. Nah, saya pikir risk appetite-nya masih ada untuk parkir sedikit mungkin ke Bitcoin atau mungkin ke altcoins, tapi probably it's just gonna be a small bounce before further drop. Jadi cukup agree dengan Coach Sylvester. Mungkin dari para whales-nya ada kemungkinan besar mereka masih bisa unload, mereka punya Bitcoin, but ya, in the end ya, kalau long term sih harusnya nggak jadi masalah ya. Kalau saya lepas saham di MSTR, saya tinggal beli ETF aja kan. Itu bisa jadi alternatif untuk saya ngehold Bitcoin. So technically yang terjadi saat ini adalah fase distribusi atau lebih tepatnya redistribusi gitu. Jadi uangnya atau Bitcoinnya dipindahin, tapi dengan cara yang ya begitulah ya, memanfaatkan sentimen saat ini. Kira-kira gitu tanggapannya. Hmm. Jadi apakah 125 top? Ya sementara karena udah ada kondisi dia pullback dan retracement yang dalam, harusnya kita bisa bisa katakan itu valid ya sebagai topnya gitu. Now the question is where's the bottom gitu kan? Oke. Iya, Jadi the top is in, dan sekarang lagi tanda tanya adalah bottomnya di mana gitu ya. exactly. Oke, jadi lu nggak ada harapan lagi nih dalam 6 bulan ke depan all time high baru gitu. Ya ini harapannya sekarang Jo. Apa tuh? Ya lu kan hopium nih waktunya gitu. Jangan, lu kan lagi nanya. Harapannya sekarang nih gue. Jangan gitu, jangan. Nanti gue salah terus opini gue. Ya kalau dari Ko Jonathan gimana? Gimana tanggapannya tuh? Oh gitu. Tapi dalam 6 bulan jebol all time high lagi mungkin nggak, Vin? Oke, jadi kalau saya berkaca pada situasi 2021, sebenarnya sih tidak ada yang tidak mungkin ya. Jadi kita ngelihat em, bisa jadi kejutannya itu di Desember nanti gitu. Satu, the Fed stop QT. I mean, that's positive, right? Maksudnya liquidity udah di hold gitu di kondisi saat ini dan bahkan sebenarnya dengan dia melakukan rate cut lagi kan ekspektasinya adalah bisa nge-support business cycle untuk akhirnya ada ekspansi. Kita ada sempat pembahasan ini tesisnya Raupal ya kalau nggak salah dia ngomong soal ISM Hmm. PMI nunjukin Hmm. kalau sebenarnya itu sangat berkorelasi dengan Bitcoin gitu. So as long PMI-nya atau ISM PMI-nya nggak di atas level 50 atau bahkan nggak nyampe level 60 ya unlikely Bitcoin top. Nah, cuma kalau kita lihat dari situ, berarti apa yang jadi triggernya untuk bisnis cycle itu bisa mengekspansi gitu. That's why saya tadi katakan ya, harapannya dari perubahan SCP itu. Kalau memang ternyata rate cut-nya ditambahkan untuk periode 2026, mungkin mempertimbangkan dari labor market yang udah parah terus dalam beberapa bulan terakhir, I think that's logical ya. Dan bisa nge-support market untuk kembali optimis gitu. Nah, cuman kalau berkaca pada 2021, waktu kita ngepam itu, in the end hanya fake out ujungnya gitu kan. And that's the beginning of the bear market gitu. Jadi bull trap, banyak orang mungkin spekulasi, wah ini bener nih extended rally gitu. Ternyata dia mentok, I don't know, maybe 120K, 126 gitu kan. Cuma lewat dikit, set, habis itu dibanting gitu. Ya maybe kayak gitu Hmm. sih. Interesting take. Jadi you're saying kalaupun rally lagi dan ada positif momentum,
Mhm. sebenarnya ujung-ujungnya palingan jadi semacam bull trap gitu mungkin Hmm. ya. Jadi gini Karena kok. moment ya. Jadi gini, kalau aku sih lebih ke, aku juga mungkin data by data. Jadi aku mau tahu juga sebenarnya em, The Fed bisa kasih kepastian itu nggak pada saat meeting gitu. Karena faktanya September, waktu The Fed ganti SEP tahun ini jadi 3 kali rate cut, itu yang bantu Bitcoin ke 125.000 gitu. Jadi kalau nggak ada SEP itu saya cukup yakin market udah top duluan, bahkan sebelum 120.000. Hmm. Gitu. Jadi ya mari kita lihat teman-teman by Desember nanti gimana gitu. Tepatnya tanggal 10 ya meeting The Fed berikutnya. I see. Oke, 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 menarik. Gue. Iya Hmm, dong. kita lagi nungguin lu nih Jo. Iya. Kapan nih? Dor. Saya beli Nerf juga Aduh. nih tembak-tembakan. Is the top in or is the bottom in? I think, of course, kalau going by sentiment dan chart, menurut gua the top is in. Itu udah obvious banget. Um, tapi yang lucu adalah ya itu, um, the macro side masih agak tanda tanya. Karena kan bahkan sebelum waktu kemarin kita jebol di 10-10 itu, kita masih lumayan optimis gitu kan. Kita ngelihat, oh dari sisi makro masih bisa mendorong, masih ada tailwind-nya gitu kan. So ini yang kita bolak-balik ngomongin kenapa ini ada kayak Hmm. jenjang gitu di antara makro sama ya realita gitu kan. So personally, do I think the top is in? I think the top is in. Dan gue udah positioning accordingly. Gue not saying I'm shorting, but gue juga udah nggak terlalu berharap dan nggak terlalu play untuk ke sana gitu. And meaning that ya spot backs are really really low, banyakkan stables gitu. So currently sebenarnya ya gue malah lebih mengharapkan cepet-cepet ke bawah aja. Gitu. I Hmm. think my best case scenario itu cepet-cepet aja tuh nyampe ke target-target ko Sylvester tuh 70.000, 60.000. But fun fact actually 80.000 gue kemarin udah mulai beli lagi gitu. I Hmm. thought apa ya? Gak bisa didinai kalau sentimen yang extreme fear yang kemarin nyampe berapa sih? Low-nya sampai single digit gak sih? Eh, Extreme Fear fear, single. iya single digit kan fear and greed. Itu tuh kayak historically nggak pernah bad buy gitu. Terus kayak ya of course kalau kalau lagi bear market pasti fear pasti bisa jebol-jebol lagi ya. Cuman kayak Betul, betul. it's always kayak di momen-momen dimana orang tuh buang barang tanpa buang barang tanpa ada logika yang sehat gitu. Itu kan tercermin di situ ya. I think it's just always a good buy. Jadi makanya gue kemarin ambil decision untuk mulai ada posisi lagi. Terus apa ya? Lucu aja ngeliatin sentimen yang seburuk ini. I feel like nggak tahu ya. Coba gue ini pertanyaan kedua. Cuman menurut kalian ini sentimen terburuk sepanjang masa atau enggak? Atau lu pernah inget ada sentimen lebih buruk lagi daripada ini? Oke, saya duluan. Ini menurut saya ya terburuk. Sepanjang Jujur masa? aja. Seriously. I mean gini, kita bisa melihat dari data ya, by data. 10-10 itu likuidasi terbesar sepanjang history market crypto. Jadi 15 tahun tuh itu yang paling besar. Kemarin tuh jumlahnya berapa? Hampir 20 billion ya. Atau bahkan sebenarnya lebih kalau misalkan mungkin nggak ke-track gitu. Dan itu such a big number gitu kan. Dan itu terjadi hanya dengan kondisi yang amat sangat singkat gitu. Em, apakah 10-10 itu karena MSCI only? Ya, kenyataannya kan enggak ya. I mean, it happen di stock market juga gitu kan. Jadi kita sebenarnya kadang mencari tahu apakah itu efek dari itu aja, em, maksudnya efek dari internalnya kripto atau secara global gitu. Memang market lebih ke risk off, probably kayak gitu kan. Itu kan sebenarnya kan triggernya masih, saya sih believe masih sehubungan dengan tarif Trump. Cuman market crypto itu double triple, bisa dibilang chaosnya atau Armageddonnya atau kiamatnya gara-gara case yang exchange glitch ya. Ada Hmm. Hmm. kondisi katanya beberapa market maker, ya kita tahu Wintermute itu berusaha untuk pokoknya komplain lah ya, komplain ke Hmm.
si Binance gitu, gara-gara katanya ini gara-gara ini gini gini gini, sampai ada satu koin tuh bisa sampai nol gitu dropnya, which is itu parah banget sebetulnya. Jadi sebenarnya triggernya dari sana itu menambah kekacauan. Nah, MSCI itu berita yang keluar kayak sekitar 2 bulan, nggak 2 bulan deh, kok 2 bulan ya, sebulanan lah ya, sebulanan setelahnya. Tapi menurutku itu nggak cukup buat kondisi saat ini. Em, Mungkin lebih ke sana sih kok kondisinya ya. Hmm. Jadi Jadi itu sentimennya termultiplikasi karena ada likuiditas yang sangat besar dan orang-orang tiba-tiba kehantem banget portofolionya, terus ke betul, drawdown terus, makanya ini sentimen jelek banget gitu ya. betul. Maksudku aku ngelihat kondisi sekarang itu like this is almost every time. Maksudnya ini udah kondisi kayak pertama kali semua dalam historinya kripto gitu. Kayak biggest liquidation, kemudian juga kemarin aku ngecek data-data kayak misalnya MACD indicator yang aku pernah pakai itu bahkan lebih rendah dari pada saat China ban kripto gitu. Itu worse banget berarti gitu kan. Em, Hmm, China ban kripto dia udah negatifnya jauh, ini lebih jauh lagi. Tapi tapi kita turunnya bukan bantingan kayak dulu. Kita turunnya itu lebih ke slowly bleeding gitu. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan terkikis. Jadi aku ngelihatnya, well, ini udah cukup parah sih. Ya, nggak tahu oke. ya teman-teman gimana tuh tanggapannya. Tapi kayaknya gara-gara liquidation cascade itu sih yang bikin jadi terkesannya tuh sangat-sangat bam gitu. Menurut Coach Sylvester gimana? Is this the worst sentiment of all time or no? No, not at all. Kapan? Kapan? Tapi Worst kapan? Lolo, sebelum itu gue pengen jadi keinget tadi seru ya. Kalau gue pikir-pikir, ibarat hiu apa ikan paus kemakan sama orca ya. Tadi Wintermute sama Binance. Wintermute tuh udah gede, udah ikan paus. Udah sepak terjangnya di dunia persilatan kripto tuh udah Lama. ruthless gitu, Iya, kejam iya. gitu maksudnya. Udah lu kalau dengar Wintermute kok jauh-jauh deh lu minggir jangan deket-deket gitu kan. Nah ini ikan paus ini kemakan juga sama orca. Ikan paus yang lebih gede lagi, Binance maksudnya. Jadi maksudnya di kripto tuh eh ya itu di atas langit ada langit itu kejadian nih di kripto dah gitu dah. Mungkin nanti di atas Orca masih ada Megalodon kok. Mungkin. Ya kan? Iya yang pasti ya iyalah Kev siapa di atas Sisi siapa? Ya Donald Trump and his family lah. Orang Mm-mm. Sisi aja baru BlackRock. keluar penjara, baru keluar penjara, terus abis itu dipardon kan, nggak bersalah ya udah lu diampunin. Terus ada yang nanya, lu kan nggak diampunin, terus uang uang denda yang dibayar Binance kemarin ke Amerika lu minta lagi dong. Sisi bilangnya apa? Ya enggak lah, ada beda antara tahu diri sama di pardon gitu kan. Lu meskipun statusnya nggak bersalah, lu nggak berani macam-macam sama Megalodon. Iya. That's the point kan. Oke, anyway, um, yang situasi yang lebih ngeri itu pas eranya Luna sama FTX. Hmm. Gitu. Zaman itu kenapa lebih ngeri? Itu kripto tuh kayak ada tiba-tiba di tengah-tengah pasar rame, pasar kripto ada yang taruh bom gitu. Meledak semuanya, semuanya kalang kabut. Bukan cuman kena ke orang yang main trading, guys. Jadi kemarin di 10-10 itu yang panik, yang kena yang itu tuh yang main trading kan, khususnya futures leverage. Leverage, leverage terutama. Tapi kalau waktu itu semuanya ikut panik. Yang main Spot. DeFi itu waktu itu belum pernah ada stress test segede itu gitu. Jadi yang taruh di AV Oh. pun, orang yang taruh di AV pun deg-deg. Ini gimana apa hubungannya antara Luna, apa gue lupa ya waktu itu protokolnya Luna apa, itu ada hubungannya nggak sama AV? Meskipun nggak ada hubungan langsung, kemungkinan mereka ada bridge, ada pihak tengah yang jadi penghubung. Jadi kalau kita ingat zaman dulu itu masih zamannya lipat-lipat berlipat gitu. Jadi masih Hmm. zamannya diputer kan. Gue taruh uang 100 Bitcoin. Gue pinjam misalnya 10 juta dolar. Habis itu gue masukin lagi eh, Hmm. 10 juta dolarnya gue pinjam lagi. Masih digituin kan. Masih zamannya di Gennya masih luar biasa gitu. Habis itu nanti bukan cuma di satu protokol. Wah pinjamnya di protokol ini. Habis itu
Habis itu taruhnya di protokol ini yang bunganya lebih gede. Habis itu puterin lagi di protokol ini buat dapat airdrop. Puterin lagi semua diputer. Lu dari ujung bumi ke ujung bumi itu semua protokol dapat tuh uang lu ngecipratan gitu. Artinya apa? Semuanya connect kan. Dan Ya, di tengah itu semua ada satu protokol yang kasih bunga paling gede dan kelihatan paling aman. Terra Luna, Nah, Luna kan guys. Jadi kalau USD, satu ya, ambruk di tengah itu semuanya gimana tuh? Gue ya, inget ya. zaman itu tuh ngeri, ngeri sengeri-ngerinya. Lu mau main trading kayak, mau main DeFi kayak, mau main semua kayak ngeri itu. Hmm. Bangun tuh deg-degan. Lu lihat, lu harus perhatiin tuh semuanya matriksnya, lu harus perhatiin semua matriksnya. Kalau sekarang, eh gue nggak nangkep feeling deg-degan itu, gue nggak nangkep. Kenapa? Karena eh, platform-platform DeFi itu udah stress testnya udah bisa dibilang udah lewat gitu. Dan efek dominonya berantainya nggak kayak dulu. Mhm. hmm. Mereka tuh udah lebih belajar dari pengalaman, udah ada safeguardnya di platformnya. Jadi perhatiin deh di kemarin, di kejadian kemarin kan platform DeFi rata-rata nggak ada yang ambruk kan. Pada bilang oh ya kita kita aman nih. Ya aman sih, lu bisa likuidasi yang nggak aman ya orang yang taruh di tempat lu lah yang nggak aman, ya kan? Tapi kalau dari segi blockchain pun kan kita nggak denger cerita blockchain mati banyak kan waktu kemarin. Artinya blockchain mati banyak kan pengaruhnya. Lu taruh uang di Solana, Solananya mati, harganya turun. Lu mau taruh kolateral nambah nggak bisa gitu. Blockchainnya off, gimana nambahnya? Tapi kan pas yang 10-10 kemarin nggak terlalu banyak kedengeran. So, um, ngerinya sih jauh sih. Bagi gua masih ngeri yang dulu sih. Sekarang Hmm. bener slow bleed, bener. Tapi uh, with the right move, with the right strategy, I think you still can manage it. Gitu. Kalau Mhm. waktu itu lu mau manage gimana, guys? Lu nggak bisa kalau dominonya semua gitu gimana? How do you manage uncertainty? Nggak bisa waktu itu. Sekarang masih bisa di manage. Gitu sih. Kalau yang gua Mhm. tangkep ya. Ya. Kalau Jono gimana? Ini gue lagi baca-baca dikit tuh. Itu Fear and Greed Index Terra Luna Crash nyampe ke 10 sampai ke 10 sampai di bawah 10 dikit. FTX collapse November 8 sampai 11 nyampe ke 10 juga. 10 kemarin nyampe ke 10 juga. As of today udah agak better. So in terms of kayak data sebenarnya comparable ya tiga-tiganya memang nightmare di dunia kita. Ih, Eh, Mhm. ngeri, ngeri, tapi ngeri. gue nggak tuh jujur aja gue nggak terlalu inget eh ya I guess itu udah lama kali ya. Udah jadi nggak terlalu inget kayak emosinya kayak gimana gitu. Dan kayak di Mhm. Twitter tuh kayak gimana sih kayak ngomong obrolannya gitu ya. Of course orang-orang pada panik tapi menurut gue ya waktu itu duitnya masih kecil gitu kayak kita punya market cap juga masih kecil. Makanya kan kita punya liquidity nggak sebesar yang kemarin kan. Mhm. Terus kayak itu sebelumnya masih ada euforianya gitu loh. Apa ya gimana ya? Tunggu dulu, Jo. Gua nggak sependapat dengan pernyataan waktu itu masih kecil. Menurut gua, waktu itu jumlah uang yang beredar lebih besar dari sekarang. Kita ngomong kripto ya. Kalau sekarang nih di atas kertas, total market cap kalau mau bayangin total market cap lebih besar di atas kertas. Tapi Karena proyeknya tambah it's mostly air. ya low float Artinya NVDA. nggak ada real backing money di belakangnya nggak ada. Makanya begitu ada yang buang barang dikit langsung sampai ke nol kan. Itu Mhm. itu yang ngebit di bawah tuh nggak ada. It's all market maker. Sekarang tuh kelihatan angka gedenya itu. Tapi dulu zaman FTX Terra Luna itu zaman orang masih printing money, guys. Itu namanya magic internet money itu zaman ngetrennya itu di zaman dulu itu. Itu masih zaman-zamannya VC-VC masih FOMO mau masukin uang ke blockchain. Sampai oh, jadi orang blockchain project-project baru tuh masih punya duit gede, masih percaya, masih bikin buang-buang uang, kasih airdrop gede semua. Itu zamannya itu gitu. Itu zamannya si apa ya? Iya, yang bunga-bunga Olympus yang nggak kira-kira 18.000% tuh loh. Bisa 100.000%, Iya. 200.000% itu zamannya itu zaman crazy, super crazy ya itu. Tapi yang my point is waktu itu kita dapat injek kita money terus waktu puff kita jadinya kayak
ya udahlah itu magic internet money, ngerti gak sih? Kalau kali ini rasanya kayak duit beneran terus hilang gitu. Gak tau ya. Ya, aku mungkin nambahin lagi kok ya. Jadi kalau kita bicara sentimen market, saya pikir kali ini lebih buruk. Tapi kalau mungkin buat mereka yang para pelaku pasar kripto, bener, lebih kerasa waktu zaman Terra Luna sih. Saya pikir itu sangat-sangat krusial ya. Tapi kan setelah itu ada proses pendewasaan. I mean, infrastrukturnya, marketnya jadi lebih baik. Kita udah jarang ngelihat kondisi-kondisi yang sama kayak era itu, kecuali terakhir Mantra tuh. Atau yang koinnya Argentina. Tapi kebanyakan sekarang modelnya kayak gitu. Jadi meme rug pull gitu kan. Ehm Minimal kalau misalnya dari marketnya, specifically kita ngomongin Bitcoin, somehow kondisi kali ini aku ngelihatnya lebih parah sebetulnya. Hmm, Nggak tahu ya, apakah karena naratif AI bubble ya kan, jadi orang-orang panik gitu. Orang-orang mungkin udah berpikir kayak this is gonna be it gitu, it's done gitu kan. Ternyata bam masih naik lagi gitu. Itu sih mungkin ya kondisi sekarang. iya. Yang aku rasa aku lihat di market gitu. Aku sih kalau aku pribadi sih nggak seserem dulu gitu loh. Dulu FTX atau Terra Luna itu kayak udah lagi bear market tiba-tiba Terra Luna dar kayak ini dia nih triggernya nih. Tiba-tiba nggak lama FTX dar gara-gara Dar. CZ. Aduh ini dia nih tambah dalam nih gitu. Kalau sekarang kayak kita cuman kayak ini bottom nggak ya? Ini kayak top nggak ya? Masih pada bingung semua gitu. Market ya Iya. terutama ya, market ya. Iya, iya. I think maksudnya ya ujung-ujungnya agak perception juga ya soalnya ini kan kalau dari Mm-mm. angka ya 10-10 juga gitu semuanya. Tapi personally memang um, buat gue dari perceptionnya gue adalah memang sentimen ini jelek dan udah lama jeleknya dan makin jelek gitu kayak rasanya kayak prolonged dan apa ya hopelessness-nya tuh tinggi banget gitu dan kayak yang dulu Mm-mm. tuh lebih ke panicky dan kayak extreme fear karena kayak sesuatu yang anomali terjadi besar banget. Kalau yang ini tuh kayak yang ini bedanya tuh kayak hopeless aja gitu. Kayak orang kayak hopeless ini bisa turn around, udah kayaknya udah nggak Mm-mm. mungkin all time high lagi. It's a peak tapi the peak was so apa ya nggak sesuai harapan nggak ada euforianya gitu sih. I think hopelessness-nya datangnya dari situ kayak ya dikirain akhir 2026 kita bisa kaya semuanya tapi gue nggak kaya gitu lebih Kayak kayak gitu terus monyet kayak ya jadinya. susah lagi deh udah nggak easy money mode lagi deh gitu kayak kapan nih nunggunya masih lama lagi deh jadi kayak terus kayak aduh gue harus kemana nih gitu kan jadi kayak udah nih udah selesai gue nggak tahu how to make money again jadi gue harus ngapain dong sekarang gitu kayak jadi kayak udah kayak gue harus pensiun dulu 1 tahun nunggu nunggu Bitcoin jadi kayak lebih kayak gitu sih yang gue nangkep dari sentimen di market gitu kan. Eh ya kemarin juga Web3 Week Asia I think most Oh ya, majority gimana nggak. itu sentimennya? Iya nggak ada Menarik tuh. majoritinya everybody yang naik ke panggung basically menurut gua ya yang gua denger-denger sih ya udah nggak terlalu berharap ya kayak everybody's kayak it's just over gitu kayak kayak well kalau kayak gue main saham sekarang gitu Hah, serius? banyak Ada banyak KOL kan bilang gue main saham oh gue sekarang. mau coba gue mau belajar saham dong. Eh, kelas masuk kelas siapa nih gitu kayak gitu gitulah ada yang kayak gitu so banyak lah sentimennya kayak atau banyak juga bahkan dari market-market lain juga kayak banyak forex trader juga ada di sana yang gua ketemu-ketemu ya lucu lah terus ada itu the legendary Pak siapa namanya Nol Roh, Tralala Roh TV. Paronal Hmm. lucu banget halo Paronal kalau nonton gue gue foto sama dia wih nol nol bebek katanya nol bebek ya so ya sentimennya jelek sih. Ya crowdnya antusias cuman nggak semua orang kayak "Ya udahlah kayaknya udah enggak terus kayak lebih kayak ya ngatur-ngatur strategi gitu lah Berarti berarti ini maksudnya crowd antusias, artinya datang ke sana berharap semangat itu, tapi pulang gara-gara denger Tambah speakernya nggak lesu. antusias jadi lemes gitu. Wah, nggak usah ini eventnya semangat parah datang ke banget sih. eventnya ketemu KOL foto-foto gitunya semangat rame pada nongkrongin semua apa semua sesinya full full seatsnya full terus tuh yang sampai dengerin Kevin sampai membludak gitu antusiasnya gitu cuman bukan yang kayak woi kita kaya nggak kayak gitu. Jangan jangan sampai pergi tuh kepikiran mau beli Bitcoin, pulang pikir mau beli BBCA gitu, Jo. Jangan sampai, Oh, Jo gitu. enggak sih. Ah, Mungkin ya enggak ya. Eh,
Ada alpha apa Jo di Web3 Week Asia kemarin? Nggak banyak sih sebenarnya. Gue maksudnya gue nggak terlalu nggak dudukin semua ininya juga ya. Tapi ya mostly pada bilang ya memang ini likely that the top is in dan mereka lagi ya ngajarinnya lebih kayak lu siap-siap aja untuk caranya nih to make wealth again di next cycle gimana what to expect gitu. I think masterclassnya Ko Angga bagus banget, masterclassnya Ko Andi juga bagus. Gue cuma datengin dua itu sih gitu. Begitulah. eh Semangat guys. Ayo kita buka akun sekuritas. Enggak lah. Wah, beneran rotasi, men. Anyway, gue mau ini, mau gue nggak bisa share screen belum ada permissionnya. Oh, nggak bisa ya? Coba kita kasih. Bukannya kalau co-host bisa ya Bukan harusnya? gue laptop gue yang belum ada permission ke Oh, oke apa oke. si Bikin panik nih. uh, uh. Kok gue paste linknya aja kali ya, bantu uh, kok capin. Ada dua tweet. Oh gitu, Mau di kolom ya, chat deh boleh. Ha? chat. Ya, chat aja. Oke. Chat Zoom. Oh Dia kirim guys. ke grup. Saya nggak ada connect Saya WhatsApp di sini justru. oh gitu. Mm-mm. Oke. Oke, itu yang pertama. eh Mari kita buka dulu. Salah pencet lagi. Oke. Udah. Oke, link. I think Up. ada dua tweet ini yang menurut gue selama seminggu ini yang paling good read yang gue baca. Jadi gue mau bridging ke arah ini, which is sebenarnya mau bahas ini the case for a bear market dan the case for a bull market. Jadi masih ada dua sebenarnya polarizing view ya within crypto. Mhm. Mostly the bull guys itu yang the macro guys, karena yang ini, which is ini ya si Julio ini kecil banget by the way, Vin. Boleh di zoom nggak? Kekecilan. Mm-mm. How about this? Oke. Sekali lagi mungkin. Hope. Dah. Oke, ada case for a bull market dan satu lagi yang Pillage Capital, the case for a bear market. Mungkin dari Pillage Capital dulu kali ya. Oke. Crypto Exodus. Oh, Ya. kalian udah pernah baca belum ini? Belum, Ini belum, belum. viewsnya banyak banget, lumayan orang-orang Twitter nge-quote quote ini beda apa yang nge-reference ini banyak banget gitu. I think Mhm. engagementnya lumayan tinggi. Tapi basically ini panjang banget artikelnya. Gua recap aja. Basically argumen dia adalah kita semua mispersepsi terhadap kegunaan Bitcoin gitu. Uh, Oke. Lu Bitcoin lu kira bakal jadi safe haven, bakal jadi the next big Future asset, money. the future of money, digital gold, bla bla bla. Tapi dia bilang conclusionnya dia adalah Bitcoin itu sebenarnya cuma battering ram supaya terjadinya migrasi dari traditional rails ke digital rails. Basically, blockchain sekarang diadopsi, RWA udah boleh ada, udah ada Genius Act. So, fungsi dari Bitcoin itu sebagai battering ram untuk nyampe ke sana, itu udah selesai, gitu, basically. Dan ini nggak ada orang yang factor in, gitu, basically. Dia argumennya adalah, sekarang stablecoin adoption dan revenue itu udah jauh melebihi dari volumenya Bitcoin gitu basically lah. Kurang lebih dia ngomong kayak gitu. Jadi Bitcoin versus kayak stablecoins dan kayak RWA ini udah mulai overlap gitu. Dan menurut dia ya apa? This is the bear case gitu. Jadi kayak ini udah bear market dan lu pada semua salah semuanya gitu. Kurang lebih TLDR-nya gitu ya. So this is a bear market case dan maksudnya ini orang-orang yang bullish sama Bitcoin, obviously dia tiba-tiba jadi Bitcoin bear ya. Padahal kayak sebelumnya dia nggak sebenarnya bukan Bitcoin bear, I think. Tapi argumen dia menarik dan banyak di-quote sama KOL-KOL kripto gitu, thought leaders di kripto. Kenapa? Karena tesisnya dia lumayan 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 bagus lah. It's really well written. Buat teman-teman yang Mhm. mau coba untuk belajar critical thinking dan coba ngambil pandangan dari sisi sebelah, I think it's a really good read. Obviously, gua nggak percaya kalau this is the end of Bitcoin. Kalau dia lebih percaya kayak udah, lu udah kelar ini semua. Bitcoin ini this is the best it will do. Maybe di sini abis ini melandai aja, nggak mungkin spektakuler lagi, adoptionnya nggak mungkin terlalu naik. From this day on lebih ke storyline di crypto adalah stable coins, blockchain sebagai payment rails,
bla bla bla, ada banyak tulisan seperti itu gitu. Um, so ya mungkin belum terlalu baca ya kalau Sylvester sama Kevin. Cuman Mm-mm. um, yang pertanyaannya ada sebenarnya gini, lebih ke bridgingnya. Waduh, Kevin kan nongol di situ tuh. Oh gitu. Bisa nggak kalau di pin? Coba. Jadi nongol. Oke. I think Itu the case backgroundnya yang gue gelap, mau. backgroundnya hitam, bajunya hitam, kumisnya hitam. Hati-hati nonton malam-malam kaget jantungan. Go Joe. Ya, ya, ya. Maksudnya kita nggak usah ngomongin doomsday Bitcoinnya ya. Tapi menurut kalian, eh, bear market case-nya Bitcoin itu seperti apa di viewpoints-nya kalian? Mhm. Data-data apa yang mendukung? Dan outlook-nya, tadi kan kalau Sylvester udah mention lah ya, beberapa price targetnya. Kayak mungkin Kevin, lu ada nggak price target kayak kira-kira kalau ngomongin, ya udah kita terima nasib nih, bear case nih. Eh, Lu targetnya di mana nih? Lu mau mulai akumulasi lagi atau mungkin lo ada framework berbeda, mungkin time or something. So boleh gak mungkin share screen chartnya kalian juga? Oke. Ini mumpung lagi di ke screen saya, boleh kali ya? Langsung Yes, aja. let's go. Oke. Bentar ya. Kita kasih ini dikit dan itu biar beda dikit. Nah. Jadi bear case ya. Sebenarnya technical wise ya kalau kita bilang ya. Technical itu kan sebenarnya memberi kita berbagai indikasi ya yang mengkonfirmasi bahwa this could be the bear case gitu ya. Maksudnya kita udah masuk ke bearishnya gitu kan. Salah satunya adalah banyak percaya we have broken the trend line. Ini pertama. Kemudian juga kita pakai indikator, ada namanya exponential moving average, bahwa kita udah bermain di bawah EMA 55. Dan historically memang kalau kita udah di bawah EMA 55, it means it's done gitu. Ya, ada further correction, ada further drop. Nah, sampai kemana nih kira-kira dropnya gitu kan? Sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat dari kondisi saat ini, ada beberapa pertimbangan bahwa kita sering kali itu nggak mampir ke halving, harga halving yang sebelumnya kok. Jadi misalkan contoh di tahun 2020 halvingnya di harga sekian, waktu kita masuk bear market tuh 2022 tuh nggak sampai ke sana gitu. Ya, itu kondisinya terjadi di sana. Terus, kalau misalkan kita berkaca pada data tersebut, artinya kan harusnya data di bulan April, tepatnya pada tanggal 20 April. Berarti kisaran harga 65.000, 64.000 itu udah jadi patokan bahwa kita mungkin saja tidak lebih rendah daripada harga tersebut. Artinya, possibility yang kita lihat, ada kemungkinan lah kita akan retest di 74.000 ini gitu. Di sini menurut saya case yang nggak bottom-bottom banget ya. Nah, kalau misalkan di bawahnya lagi, ada nggak sih possibility itu gitu? Well, kalau kita berkaca pada kondisi yang udah-udah, kayak misalkan pada periode 2000, ini sebenarnya datanya kurang lengkap ya. Em, saya munculin yang baru deh. Izin ya, teman-teman ya. Mohon izin nih, ya. Mohon izin, guys. Ini kalau kita lihat ya, ini S&P by the way tuh masih oke banget. Ini bahkan udah mau tembus new ATH lagi tuh hari ini. Menurut saya kalau weekly close-nya kayak gini lihat. Ini bahkan dia respecting the EMA ya, respecting the EMA, nggak ada masalah sama sekali gitu. Jadi kayak testing doang. Ya, but anyway kita bukan mau bahas itu. Yang kita mau bahas itu kan di sini posisi Bitcoin kira-kira kemana. Nih guys ya, kalau kita lihat yang sebelumnya ada beberapa case kayak bear market itu balik ke ATH sebelumnya. Kemudian kalau pada periode 2017 kita nggak balik tuh ke ATH di 2013. Tapi pada case yang berikutnya di 2022 kita balik sampai di bawahnya. Tapi ada yang menarik bahwa kalau teman-teman coba overlay dengan BTC halving pas date ya halving kali ya, terus halving aja kali ya. Halving kayak gini, kita bisa lihat tuh. Faktanya adalah harga Bitcoin tuh nggak balik pada saat harga lagi halving. Jadi halvingnya di sini. Ini nggak balik nih bear marketnya. Halving lagi itu di 11 Juli 2016. Nggak balik tuh pada saat bear market. Nah,
Kalau kita lihat lagi yang terbaru itu adalah di 25 Mei 2020 atau sekitaran bulan 5 2020 kita juga nggak balik. Jadi pada saat bear market di 2022, fun fact-nya adalah kita nggak kembali ke harga tersebut. Gitu. Nah, kalau kita mengacu pada data terakhir, harusnya 20 April 2024. Itu artinya di sini. Nah, ini patokan. Ya kan? Kalau misalkan cycle kali ini beneran berbeda dengan cycle-cycle sebelumnya, artinya bear marketnya mungkin bisa jadi dibablas gitu. Dilewatin. Ya, dan kalau kita mengacu pada data-data lampau, sejak top ke bawah itu butuh waktu biasanya sekitar 1 tahun. Yang pertama 86% atau 87%. Yang kedua bear market di 2018 itu lebih kurangnya sekitar 84%, artinya ada pengurangan. Ya tentu saja ya, karena seiring dengan bertambahnya harga juga pasti akan berbeda gitu. Nah, kalau pada periode 2022 itu dia sekitar 77%. Kalau kita tarik data, katakanlah sekitar 70%. Itu menurut saya udah parah sekali gitu. Yang manakala sebenarnya agak kurang yakin sih bisa segitu. Cuma kalau misalnya 70%, artinya sekitar $37.000. Ya, is it possible? I think less likely. Jadi best case scenario 50% dari top. Best case scenario, which means pas kali ini di harga pada saat halving 2024 dan dia mungkin turun bottomingnya sekitar 63 ribuan dolar itu. Jadi kalau misalnya kita mengacu pada informasi yang udah lalu-lalu, andaikan teman-teman percaya 4 year cycle dan bla 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 gitu, ya artinya ada kemungkinan dia bisa jadi ketahannya di 70 ribuan ini kok. Ya itu tanggapan saya gitu. Why 70,000 around area-area itu ya salah satu reasoningnya adalah kita lihat ini merupakan strong level. Ya, kalau kita lihat dia testing di situ itu strong level. Kedua, dia masih di atas harga halving 2024. Nah, cuman karena kali ini juga beda, euforianya nggak ada dan lain-lain gitu kan, otomatis akan timbul pertanyaan baru juga. Apakah kali ini akan beda gitu? Apakah dia kali ini akan testing atau bahkan lebih rendah? Karena kalau misalnya sampai itu yang terjadi, ya saya sih suspect maybe around 50K itu udah paling bawah, udah paling worst case skenario. 50. Hmm. Ya. Tapi Hmm. base case-nya I think around 73 udah mentok gitu. Jadi kalau saya sih mungkin akan saya split transaksi gitu. Jadi kayak DCA maybe around area ini gitu. Buat lump sum untuk masuk dengan dengan sizing yang oke, I think that's gonna be the good price gitu. Itu sih. Uh, One question from me. Knowing Ya. that sebenarnya cyclicality hitungan apa dari day-day-nya itu sebenarnya akurat cycle ini, Hmm. Mm-mm. which is yang kita beberapa kali ketawain ya, kok bisa Ya. kita hitung-hitungan bego itu jadi akurat. Lu ada mau coba approach untuk ngitung hari lagi sampai ke bottom nggak? Sure, sure, bisa kita lakuin itu. Jadi ini menarik nih, kalau Sylvester aku nggak tahu ya dia udah tahu atau belum gitu. Jadi sebenarnya kok, kalau kita bodoh-bodohan kok, ini kan ada dua data nih ya. Aku copy, kita tarik ke bottoming di tahun 2015. Ternyata pas loh kok. Tuh, ya aku kasih batas tuh, pas stopnya di situ. Nah, kelihatan nggak kok? Nah, ini kalau aku copy, aku geser ke samping kan dari topnya di sini, ya kira-kira di sini deh gitu ya. Lebih kurang butuh waktu agak lebih panjang. Nah, jadi ada penurunan nih. Cuman kalau yang ini saya copy ke samping, tepatnya di sini ya, aku kasih garis dulu nih. Hap, tuh ya. Ya kita pasin. Cut, nah, kita copy ke sini nih kok sejak dia top. Nah, guess what? Pas banget kok bottomnya di situ. Exactly 364 hari. Tuh. Yes. Nah, lalu kita berpikir dong, masa iya sih segampang itu ya kan? Oke, kita copy lagi nih kok, saya geser ke samping, hap kayak begini ya kan? Tuh, saya kasih garis nih, up, wanjay, kok bisa pas begitu ya kan? Terus geser geser Exactly, terus. exactly Maksudnya gimana 1064 gimana? hari. Nah, Kita kalau baru ketemu bola kristal nih, Kev. Harus terus geser coba. tuh, Bola ini ya. kristalnya bilang apa ini? Gila Nah, kan? itu Gila itu banget loh ini. artinya kalau betul kayak gitu, ini saya copy. Kita bawa ke samping nih. Nah, itu pas tuh topnya di situ. Kapan Gua nggak bottomingnya? suka nih. Tuh,
5 Masih Oktober kok lama. tahun depan. Nggak suka Oh, gue kan nih, masih nggak lama suka tuh. gue masih lama Iya. nih. Aduh, Itu udah tuh. hapus aja Aduh, kalau gitu lama. ya itu. Buka Tapi ya sekuritas udah bilangnya buka sekuritas. iya. Cuma kayak how come gitu ya, bener-bener exactly the same gitu loh. Dari bawah ke atas tuh 1064 hari. Di sini juga sama 1064 hari itu benar-benar di atas. Dan ini juga sama 1064 hari benar-benar di atas gitu. Kalau bottomingnya sih agak beda dibandingkan dengan periode 2014. Ya setidaknya 2018 sama 2022 tuh exactly the same. Tanggalnya seperti itu. Nah, kira-kira gimana tuh tanggapannya teman-teman tuh ya? Jadi kalau misalnya ya mungkin 6 Oktober ya probably mungkin prosesnya kali ini beda juga. Mungkin slowly bleeding kayak gini. Jadi bakal takes time banget ya ngelewatin summer holiday 2026 dan maybe after September, Oktober baru tuh dia creating bottoming gitu. Ya maksudnya ada footingnya gitu ya. Tapi kalau untuk saat ini, ya personal opinion, I think Bitcoin can still have a probability untuk dia balik retest ke sini dulu. Ya ini adalah level krusialnya dia. Ya around 100 ribuan lah. Itu batas atasnya, batas bawahnya di sini dah. 98 ribu kira-kira. Atau kita bisa pasin di 100.600 lah. So between area itu tuh. Ya dia bisa jadi sebuah pola namanya Quasimodo gitu. Jadi kalau kita search bearish QM pattern, keluaran nanti akan seperti ini guys. Tuh, jenis bentukannya adalah posisi daripada si pundaknya yang sebelah kanan itu akan sejajar dengan pundak sebelah kiri gitu. Jadi kayak gini. Nah, Apa ini di si sini. Komodo namanya? Komodo, Komodo, Quasimodo. Koko Komodo. Quasimodo. Quasimodo. Ya, jadi kalau misalnya kayak gitu ya, that's the neckline gitu. That's gonna be the neckline. Dan mungkin katalisnya apa? Ya, yang tadi aku bilang ya, kalau September, kalau Desember SEP-nya The Fed suddenly diganti ya, probably that's gonna be the catalyst untuk dorong ke situ before another drop. Baru dah tuh kayak tadi Ko Sylvester bilang ya, sampai mana? Oh, berapa hari harganya berapa sih? Jauh amat tuh. Naikin, naikin, jangan bikin gitu, naikin, naikin. Oh, gitu. Tadi gimana tuh kok? Yang kipas-kipas itu lucu banget sih. Oh iya. Kipas, kipas, Ayo kipas, kipas. kipas, kipas, Vin. Ayo, ayo, Vin, mana chart Aduh, teknikal aja kipas. dibuka, dibuka, Vin. Kipas, 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 kipas. Ini harus ditebelin ya. Harus tebelin. Harus dikasih ini Ada dulu kipas biar warna. biar Oh, nggak turunnya bisa naik nih. dia. Lo kipasnya salah arah nih. Oh iya, benar. Harusnya naikin dulu ya. Ya, Ini kira-kira kipas. gitu deh, teman-teman. Aduh. Oke, oke. Oh, Ya. oke. Tadi tadi kan kok Sylvester udah ngomongin bear case-nya dia sebenarnya kan. Jadi Hmm. I think mau loncat aja. Kok lu kan suka jadi kontrarian. Nah, jadi kontrarian dong. Kok. What's the bull case ya? Gini, maksud gue gini. em, Kan masih ada nih bull-bull di market gitu, kayak roll Paul salah satunya, terus masih yang pakai teori itulah si ISM business cycle-nya masih belum. Nanti berarti kan masih ada bull case nih kalau nanti kejadian A B C, terus market bisa tiba-tiba jadi risk on, terus semuanya kebakaran gitu. Terus kebakaran langsung naik gitu ya. On fire gitu naik. Ada gak kok scanner-scanner gitu di kepala lu? By the way, Joe, gue ini selalu banteng loh. Jadi gue nggak pernah beruang. Gue ini banteng gitu. Gue ini Bener. bull, Makanya gue lagi bukannya balikin lu beruang. ke habitat. Ke tanduk gue lagi, lu mau keluarin tanduk gue ya. Yes, Eko. Jadi kalau kita ngomongin yang bear case dia tadi ya, itu gue I don't agree with him. Gue nggak setuju dengan berapa point of view dia. Jadi em, ya ini salah satu kenapa bull case-nya ya. Kenapa gue nggak setuju dengan point of view dia. Pertama, dia lagi ngomongin jadi gini, em, Bitcoin itu punya banyak holder kan. Setiap holder tuh punya banyak kepentingan. Kepentingannya Hmm. beda-beda semuanya. Nah, yang dia ngomongin tadi itu kepentingan orang-orang OG kan, orang-orang rebellion, orang-orang marginal yang zaman dulu itu yang lagi dia rangkumin zaman dulu kan. Dan memang sekarang lagi ada transfer dari kepentingan itu beda sekarang karena yang pegang juga udah beda. Jadi kepentingan yang paling besar sekarang yang paling banyak terwujud itu kepentingan orang-orang yang pegang paling banyak kan. Jadi dulu sampai sekarang gitu. Nah, orang-orang yang paling pegang paling banyak sekarang mulai berganti kan dari OG ke siapa? Ya ke pemain besar institusi BlackRock,
para Wall Street funds semua mulai Ya, berganti dan kepentingan mereka itu beda sama sekali beda dengan kepentingan OG. Orang Wall Street tuh orang BlackRock nggak peduli soal yang tadi gimana caranya dobrak battering ram semua they don't care. Kepentingan orang mereka apa? Orang Wall Street, BlackRock parkir cari aset, duit hedging, apa? hedging Nah, hedging. Uh, in some against part inflation true, ya. Mm-mm. in some part true. Tapi kepentingan mereka tuh kalau gue bisa iterate itu nggak sepenuhnya cari uang, nggak sepenuhnya tentang cuan maksudnya. Ya, Iya cuan bener, tapi nggak cuan dari segi retail. Kalau retail mau cuannya gimana? Mau cuannya to the moon dalam waktu dekat kan. Jadi ya. roketnya tuh fuelnya harus harus super kenceng. Kalau bisa tutup mata langsung naik 100%. Itu retail kan. Tapi Hmm, kepentingannya mereka sekarang pemain Bitcoin tuh nggak kayak gitu gitu. Mereka lebih penting apa? Lebih penting Bitcoin tetap selalu ada. Selalu ada apa? ya. Selalu ada di orang. Makin banyak yang pegang, makin hari tumbuhnya pelan-pelan, dikit. Yang beli makin banyak, makin rutin. Masuk ke portfolionya makin beragam. Bukan cuman ke portfolio dijen-dijen doang. Tapi portfolio orang 401k, semua mulai pelan-pelan kan. Slowly Hmm, but sure. Tapi kenapa? Kenapa mereka pengen pengen Bitcoin mulai masuk ke banyak orang? Karena mereka intermediary-nya, mereka orang tengahnya. betul. Artinya setiap kali ada orang beli, itu mereka dapat duit. Fee. Duitnya dari mana? Ya dari fee. Fee-nya apa aja? Bukan cuma trading fee, Holding. management fee, gitu. Itu fee gede itu. Fee itu salah satu sumber uangnya BlackRock tuh bukan dari trading untung, tapi jadi pihak tengah, gitu. The controlling part, gitu. The controlling party entity. Jadi kepentingannya tuh itu sekarang. Jadi kalau bisa dibilang it's over for Bitcoin, no, gitu. Sama sekali enggak. It's over gaya Hmm. lama iya, gaya barunya just starting. Gaya baru gimana? Ya itu gaya baru yang makin lama makin membosankan, guys. Hmm, Jadi buat yang pemain dijen-dijen mungkin it's over gitu karena makin lama makin bosanin gitu. Tapi kalau kita mikir parkir uang di mana yang bisa makin lama makin kegunaannya makin banyak apa ya? Jadi kolateral. Kolateralnya makin banyak nih sekarang. Nanti bukan cuma di DeFi doang diterima. Bisa diterima di luar di bank. Rasionya makin lebih bagus. Bisa di mana lagi? Bisa di balance sheet perusahaan. Itu it's going there gitu. Menuju ke sana pelan-pelan, pelan-pelan. Sekarang masih ada satu bagian setengah dunia masih nggak setuju. Setengah ya. dunia yang nggak setuju yang mana aja? Mostly Eropa dan China. Ya. Eropa somehow masih di high horse-nya mereka gitu. Oh ini Bitcoin masih uh, apa uang ilegal, semua uang kotor itu kan Eropa kan. Ya, kepalanya Hmm, tinggi tapi di belakangnya ya tetap aja sama aja. That's Europe gitu. China gimana? China punya sistemnya mereka sendiri. Mereka mau sentralisasi, mau digital yuannya dia gitu. Dia nggak mau. Ini kita dari pemerintah ya, bukan retailnya ya. Dia nggak mau ada satu sistem lain yang menguasai yang bisa lintas negara, bisa bawa keluar uang yuan keluar dia nggak mau. Dia mau dikontrol. Nah, jadi caranya gimana? Ya slow, take it slow aja gitu. Tapi salah, Bitcoin itu salah satu aset cornerstone-nya para institusi besar ini. BlackRock, gue udah sempat bilang nih di tweet gue. Kenapa aset besar yang mereka utamain? Karena positioning mereka di Bitcoin tuh udah jauh lebih besar daripada positioning mereka di saingan proof of digital eh, eh, proof apa eh, reserve asset yang satu yang paling besar sekarang yaitu emas. Emas itu semuanya udah hampir rata. Orang ya. bisa bikin tambang emas, semua bisa bikin sendiri. Nggak ada yang bisa batasin kalau udah di tambang emas tuh lu mau garuk seberapa banyak produksi lu nggak ada yang bisa batasin. Cuman hukum pasar aja. Kalau harga emas rendah ya lu harus kurangin produksi lu. That's it. Tapi kalau Bitcoin itu ada konsensusnya kan. Lu nggak bisa nambang seberapa banyak lu nggak bisa. Udah ada semua. So Hmm. in that way positioning mereka udah makin kuat. Mereka udah beli banyak saham di perusahaan mining-mining besar. Mereka udah punya suara sahamnya. Mereka udah eh, punya saham besar di banyak perusahaan jadi penengahnya ETF-ETF-nya, infrastrukturnya. So what else? Mereka mau nggak harganya naik terus
harganya cepat lompat naik ke atas. No, mereka juga nggak mau itu gitu. Nggak Hmm. nyari untung cepat nih ya. Ini nggak nyari untung cepat. Ya, Kayaknya slow biar but nggak sure. profit taking ya. Gaya mainnya gitu gitu, gaya mainnya gitu. Jadi kalau kita nyambungin ini ke harga Bitcoin ke depannya bakal turun dalam atau naik, gua believe most likely it's gonna become healthy trend gitu ya. Nggak akan roller coaster naik turun kayak gitu. Healthy trend going upwards. Mhm. Pelan-pelan going upwards, healthy trend. Guys, ini udah pada fear, ini harga 82.000 loh guys. Lu inget Betul. nggak waktu berapa lama yang lalu kita masih bingung kok tembus 70.000 susahnya minta ampun gitu. Susahnya Hmm. minta ampun tembus 70.000. Begitu 70.000 ditendang ke bawah lagi, tendang bawah lagi. Ini di 82.000 ini. Bukan di 70 ya. Iya, So, iya, iya. gue thesis gue tentang Bitcoin tuh itu. Jadi gue nggak percaya. Ya thesis dia in a way true, tapi nggak lengkap. Dia cuma lihat dari kacamata old players. New I player see. sekarang is the new era. Nggak gitu cara mainnya. Gitu. Hmm. Nah, tapi gue kasih kontrariannya ya. Oke, kontrariannya. Tadi kan long view kan. Gitu. Jadi long view nggak takut Bitcoin. Tapi kontrariannya nih sekarang. The bear case. Gue kasih tau bull case ya gue dulu Joe. Sekarang the bear case. The bear Oke. case itu sekarang ada satu konsep bisnis yang lagi di ujung tanduk, yang lagi di stress test. Itu DTC. Digital Treasury Company. Itu lagi di Hmm. stress test nih sekarang. Maksudnya Digital Treasury Company itu apa? Itu perusahaan yang pegang aset-aset kripto, dalam hal ini Bitcoin banyak kan atau Ethereum sebagai aset perusahaannya mereka. Jadi Hmm. gaya mainnya mereka tuh mungkin bisnisnya untungnya nggak seberapa atau rugi gitu. Tapi cuannya gede entah kenapa gitu. Hmm. Gedenya dari mana? Ya ternyata dari nilai aset mereka naik, Bitcoinnya naik. Kan MicroStrategy gitu. Hmm. Michael Saylor punya perusahaan software, kalau lu lihat untungnya mah berat bros, berat bos gitu kan. Tapi Iya. kalau lu lihat dari harga Bitcoinnya, wah to the moon bos, gitu kan. Iya. Makanya kalau lu lihat Michael Saylor di YouTube apa semua, pernah nggak dia ngomongin tentang perusahaannya dia dari segi uh, apa software company-nya dia, seberapa superior softwarenya dia gitu. Oh software gue bisa begini begini. Almost never, man. Gitu. Yang dia ngomongin gimana caranya Bitcoin keren, gue mau bikin utang baru supaya beli Bitcoin gitu. Nah, itu konsepnya DTC kan gitu kan, Digital Treasury Company. Setahun yang lalu pas lagi Bitcoin top-top, kita semua somehow mikir jangan-jangan ini masa depan cara cari cuan nih begini nih, cara bikin Hmm. perusahaan nih. Bikin perusahaan, asetnya eh, lu utang, nanti lu beliin, jadi flywheel-nya gitu. MicroStrategy udah pernah kena stress test sekali di cycle yang lalu. Jadi di cycle lalu dia udah sempat ngumpulin nih, ya kan? Sempat kena turun dan conviction dia terus beli kan berhasil kan? Ini Hmm. stress test keduanya nih guys. Nah, ya kan? Kali ini bedanya kenapa stress test keduanya? Dari segi jumlah jauh lebih besar sekarang. Ya, mainannya dia udah nggak kayak dulu nih. Udah lebih banyak orang ngarep ke dia ini udah lebih besar. Jadi maksudnya orang yang beli surat utangnya ini udah jauh lebih banyak nih sekarang dibanding yang dulu. Jadi stress testnya lebih besar. Somehow cara dia struktur utangnya kelihatannya aman kan? Nggak pakai margin, nggak ada likuidasi, masih panjang jatuh temponya atau jatuh ini masih panjang. Somehow kelihatan aman. Tapi gue pribadi karena gue bukan ahli ekonomi gitu, gue nggak tahu cracks-nya nih di mana gitu. Hmm. Em, ya ekstrim ekstrim poinnya apa? Kalau di software apa namanya gue lupa jadi titik-titik lemahnya yang ekstrim case-nya tuh di mana gue nggak tahu gitu. Dan mungkin di cycle ini kita Akan. bisa lihat ada nggak, Hmm. gue nggak bilang ada atau enggak ya, maksudnya gue bilang belum tentu bilang ada, tapi kita bisa lihat nih stress testnya biasanya di musim-musim kayak gini nih, uh, a hero sama zero is made nih guys. Di musim-musim begini Do Kwon dari hero to zero kan.
di musim-musim bear market gitu. I see. CZ di musim ini dari hero jadi superhero tapi turun lagi sekarang jadi villain. Maksudnya di season yang lalu kan dia kan dari hero jadi superhero kan. Pas lagi di penjara semua dukung dia kan. Pas masuk penjara semua dukung dia. Tapi sekarang gara-gara kejadian sama Hyper Liquid, somehow status superhero dia udah turun lagi kan. Orangnya banyak banyak dicela gitu, orang nggak puas lagi sama dia kan. Jadi di musim-musim ini nih kita bakal lihat. I see. Frankly, I don't Oke, know guys. Go go go. nice. Ya, eh setuju sih. Maksudnya yang tesis yang tadi itu, I think very very extreme case ya. Walaupun tetap harus must read, I think. I think itu perspektif yang really really fresh dan maksudnya dia did a lot of research ya. Ya mungkin itu ada Village Capital tadi namanya yang bikin itu tweetnya buat teman-teman yang mau nanti Kalau boleh lu buat gimana Jo? What's your case gitu kan? Nggak, maksudnya lu lebih leaning towards yang mana? leaning towards yang bull atau bear. Iya, thesis lu apa gitu? I think thesis gue adalah gue lebih gue lebih tertarik kalau ini udah ya udah kita agree aja kalau ini bear market habis itu kita lalui. Tapi jangan sampai Oktober juga Vin tadi gue lagi Hmm. mengharap agak agak earlier dikit. Ya. Daripada kita mencoba untuk push again all time high dengan momentum yang lemah dan fundamentals yang nggak terlalu mendukung gitu. I would much rather, I don't know what the cases would be like. Kayak buat gue, of course, at this point ya sebenarnya answernya adalah ada sebuah easing yang lumayan lebih cepat. I think itu that's probably the fastest answer dan fastest scenario ya untuk actually kita reversal yang lebih sharp gitu. Ada sebuah I don't wanna say it, tapi sebenarnya Black Swan event yang sebenarnya impactnya buruk sekali sampai ke ekonomi sampai-sampai mereka harus ada ease gitu kan. I think Mhm. itu yang maksudnya COVID-esque quantitative easing, of course itu akan menjadi again money printing era yang easy mode gitu buat orang-orang yang udah punya cash in hand ready dan siap untuk ngambil resiko di saat market lagi jungkir balik gitu kan. So would that be AI bubble mungkin bursting or whatever? Itu menurut gua itu bull scenario yang paling yang sebenarnya bear scenario tapi jadi bull scenario gitu. Um, di otak gua lebih ke skenario itu yang sebenarnya menurut gua lebih quote unquote enak. Tapi kalau yang lebih realistis ya, I think it's gonna be a grind down ya untuk especially for the crypto markets gitu. Um, so itu sih kalau menurut gua. By the way, ini nggak ada timernya, gue nggak tahu nih kita udah berapa jam nih. 1 jam udah lewat sih harusnya. Udah satu jaman Enggak, lebih ya. baru 7 menit kok. Oh lah. Oke, anyway udah 1 jam. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi yang mungkin bisa kita oper ke minggu depan ya. Kita sebenarnya tadi gue mau bahas kayak AI bubble, ada pembahasan-pembahasan menarik sebenarnya kayak Google tiba-tiba I think is outperforming Nvidia by a lot gitu. Jadi mungkin ada news-news di sana yang mungkin agak seru sebenarnya untuk dibahas. Tapi Bentar-bentar Jojo, nggak terlalu gue kripto mau ya. nanya pendapat, kalian tentang DTC dong, Digital Treasuries Company. Menurut kalian model bisnis ini bakal bertahan nggak? Bakal jalan terus nggak? Menurut kalian? Gimana Hmm. kalau Sel- kalau Go go, Vin, go. ya, kalau saya sih mungkin DTC itu tergantung ya, maksudnya angle-nya mau buat apa dulu nih gitu kan. Kalau misalkan mungkin ya kenapa MSCI kurang begitu setuju karena memang volatility-nya bergantung sama digital asset yang dia pegang gitu kan. Nah, itu kan menjadi salah satu concern. Makanya mereka mungkin tidak merekomendasikan untuk perusahaan-perusahaan yang lebih utamanya tuh di digital asset untuk dijadikan sebagai apa ya istilahnya yang ideal untuk diperdagangkan lah secara saham gitu. Jadi itu mungkin ya saya Enggak, lebih gua leaning gua ke gua sana. kasih input ya tadi ya. Gua Hmm. kasih pandangan. Kenapa MSCI ini dari pandangan gue ya. Kenapa MSCI uh, uh, somehow leaning towards atau untuk mengeluarkan saham-saham model gitu? Karena ini bahaya buat mereka. Hmm. Bisa jadi flywheel.
Kalau lagi Oke. naik ke atas sih seneng. Kalau lagi turun ke bawah bahayanya luar biasa. Maksudnya kenapa? Hmm, Flywheelnya gini maksudnya. Uh, Orang beli saham MSCI gitu kan. hmm, Orang beli saham MSCI, harga naik kan? Seneng nggak? Termasuk MSTR, Yep. MicroStrategy harganya naik strategi. Kalau naik gimana? Kalau naik, dia pinjam lagi beli Bitcoin kan? Hmm, hmm, hmm. Mau nambah dong. Kalau perusahaan Yep. nggak bisa gitu-gitu aja, lu harus grow atau die antara dua itu. Lu pinjam lagi uang beli Bitcoin, harga Bitcoin naik. Orang seneng kan? Harga Bitcoin naik, harga saham naik kan? Yep. Beli lagi semua. Valuasi maksudnya valuasinya jadi naik kan? Beli lagi. Yep. Begitu flywheelnya kan? Orang beli lagi, Iya. tambah beli, tambah naik, utang jadi tapi dari mana? Sebenarnya naiknya karena value atau bukan? Karena value bisnis dia nggak? Enggak kan? Yep. Karena value dari perputaran beli 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 itu bisa dibilang doctored financing lah, bisa dibilang circular financing orang banyak bilang gitu. Tapi kejadian yang sama terjadi sebaliknya kalau turun ke bawah. Nih kayak sekarang nih harga strategi kan. Kalau dilepas, kalau orang begitu beli, orang gitu jual, harga sahamnya turun, gimana valuasinya? Mereka nggak kuat beli lagi kan, saham apalagi kalau udah mulai jatuh tempo nih tenornya. Ini kan sekarang masih jauh nih strategi dari harus bayar Bitcoinnya. Tapi kalau misalnya udah deket gimana nanti ke depan jatuhnya? Jadi flywheelnya turun ke bawah gitu. Hmm, hmm. Itu ngefeknya kemana? Ke semua grupnya MSCI nanti gitu. Karena dia indeks kan. Keseret ya. Ya, jadi banyak orang bilang gini, banyak orang ambil take ini dari segi eh, konspirasi kan, bilang oh sengaja nih si Morgan Stanley sama JP Morgan nih sengaja ditutup-tutupin dulu supaya nanti buat dimainin lah gitu buat ngancurin strategi atau semua dari take itu kan. Frankly, gue bilang there's a valid case, ada alasan yang sangat nyata yang logical kenapa mereka melakukan itu di luar dari mereka mau main gitu. Ya, to protect their interest saja karena jangka panjangnya ke depannya it's not going to be good kalau mereka izinin flywheel kayak gini gitu. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Itu sih ya. Itu jadi go ahead Vin. Iya. Ya itu kok. Itu yang tadi kita bahas. Gua gue cenderung agree tapi sama MSCI. Maksudnya kalau lu nggak bisa survive tanpa masuk MSCI, maybe you weren't feasible anyway to start gitu ya. Maybe strategically, menurut gue ya, sebenarnya di otaknya si Sailor dan strategis yang di dia memang itu sebenarnya flywheel yang dia cari. Lu lu acquire banyak banget, lu valuasi naik banget pas bull market, lu masuk indeks, pas masuk indeks jadi punya flywheel. I think that's actually the end game for them gitu. Dan waktu lu masuk indeks itu ya lu jadi punya power baru, punya liquidity baru untuk bisa um, apa beli Bitcoin lebih banyak lagi, lever up again gitu. Tapi um, I think this is a really good stress test dan ujung-ujungnya harusnya MicroStrategy harusnya masih bisa survive tanpa kalau mereka MSCI. udah doctorate right ya, mereka harusnya bisa survive tanpa ada di MSCI dan itu I think that's a good case for Bitcoin. Kalau si MicroStrategy berhasil untuk survive dan maksudnya kalau ngobrol sama Ko Angga ya, harusnya mereka sama sekali harusnya mereka bulletproof in terms of durasinya nggak 4 tahun apa 5 tahun lah harusnya. Jadi by that time harusnya Bitcoin udah naik lagi gitu maksudnya. They're betting on Bitcoin nggak mungkin punya prolonged bear seasons gitu. Hmm, Nah, I think the real stress test adalah kalau bener sampai 4 tahun dia nggak create a new all time high or something like that. Itu mungkin akan unravel like crazy ya. Tapi then again kalau sampai bear market juga nggak cuma 1 tahun ya, we don't really know Bitcoin as we know it gitu kan. Karakternya si Bitcoin udah change as an asset class. Jadi that's another topic of its own gitu. Jadi for the MSTR bulls dan Bitcoiners, I think mereka masih tetap kayak aman-aman, tentram-tentram aja gitu. Soal kayak si MicroStrategy kalau mau didam sedam-damnya juga sebenarnya mereka masih um, nggak punya intrinsic pressure untuk jual Bitcoinnya mereka gitu. hmm, hmm. Um, that's the way I understand it. Gue juga nggak terlalu ngerti, but that's my take. Harus ada Koangga nih jelasin. Iya. Anyway, guys, udah sejam lebih.
thank you banget for the insights again. Pasti banyak banget Alpha. Thank you Ko Kevin, Ko Sylvester untuk semua informasinya. Nah, yang satu yang pengen kita tanyain guys, karena kita udah janji bolak-balik 10.000 kita mau panggil guest. Boleh dong komen di bawah nih, siapa yang kalian mau kita undang ke podcast kita dan kita interogasi bareng-bareng 3 lawan 1. So let us know siapa yang kalian pengen lihat di Trio Kwek Kwek Podcast. Dan tadi sempat ngobrol-ngobrol di awal sama Kevin, ada kemungkinan bisa live stream juga. Maybe kita bisa entertain that idea, ada live stream. So let us know kalau kalian pengen live stream dan nanya-nanya langsung, live Q&A atau brewek Pokemon bareng nih itu. Jo. Wih, Nggak, jadi kita hari ada ini. abis ini ada gacha atau apa sih? Wah, kok gue baru Dan tahu hari itu. ini lah udah sejam lebih. Kenapa kok? Wah, lu bikin gua ngiler kan? Bikin gua dari pengen selesai langsung jadi pengen lanjut ada part 2 gitu. Satu orang Waduh, satu nih tadinya tuh. Nah, minggu waduh. depan kali ya. Mingdep. Juragan Pokemon emang beda. Jo, mendingan gini, kan salah satunya kita minta user lagi. Minta viewer kan untuk kasih ide kan, siapa yang mereka mau kan diundang. Nah, tapi kita juga sebut masing-masing kita mau siapa. Jadi mereka juga mungkin bisa dapat ide kan, bilang oh yang ini aja gitu dari situ. Oke? Hmm, Kalau lu pengen ngundang siapa? Jadi siapa tahu mereka punya kenalan orang yang kita pengen undang, mereka yang bisa undangin juga kan. Mereka waduh. ramein ini, iya. Kalau lu pengen undang siapa? Siapa ya? Kok Andi dari Cripstoks mungkin? Oke, Andy Kristoks ya. Oke, oke. Kev, lu jawab Kev. Hmm, waduh, saya saya koneksi dengan teman-teman KOL. Nggak terlalu ini lagi. Nggak perlu Udah KOL pernah kan? main juga ke podcast-podcast orang. Ayo, Nggak perlu podcast siapa yang lu KOL. pernah mainin? Siapa Someone tuh? interesting aja gitu, yang kayaknya asik gitu diundang. Koryo kali, Koryo. Ya, Pario Suhu Tokyo. Gunawan kan? Iya. Oke, oke. Kalau kalau gue ada dua nih. Nah, pertama Pak Roy TV, ya kan? Itu. Oke. Ah, Kedua anaknya Pak Purbaya. Nah, Wah, kan seru kan? seru, Wah, seru, seru, seru. nah teman-teman, menurut kalian pengennya ngundangnya siapa tuh? Coba di ini. Siapa tahu ada kenal juga kan? Bisa Tahu gak? bisa chat Oh, mereka gitu. gue ada satu yang sebenarnya gue pingin banget ngobrol. Ini rada ngimpi ya. Ferry Irwandi. Menurut gue menarik mereka. Tuh, Ferry Irwandi tuh. Waduh, seru, Siapa seru, Itu tahu seru kan? banget sih. Gue pingin banget nanya-nanya sama dia. Dia ekonom juga. Dia punya Bitcoin juga baik banget. Waduh, seru banget seperti itu. Ya tuh. Siap. Ada nggak yang kenal tuh? Siapa tahu kan viewer kita kan semua pada kenal semua. Tinggal nanti mereka chat. Tiba-tiba mereka yang kontak kita kan. Kita nggak perlu kontak-kontak narasumber kontak kita kan. Minta diundang ngomong gitu. Harusnya kita Siap. kasih proposal ke dia gini. Pak Ferry Irwandi mau nggak main ke podcast online ngobrolin kripto sama bapak-bapak gitu. Kayak not a nice proposition gak sih? Ya nanti gue pitch decknya gue benerin. Tapi realitanya gitu. Oke, sip. Oke. Gitu ya teman-teman. Komen di bawah siapa yang kalian mau itu. Like, subscribe lagi. Tembusin 20.000 kali ini. Gak tau 20.000 Amin. mau giveaway apa kita. But see you guys next week. Bye. Bye, guys.